Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Saputra, nomor absen 11 dari kelas 12 TKRO 1. Saya akan menafsirkan surah Luqman ayat 13 dan 14. Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman pada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Berikut ini merupakan bacaan dari surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an nishkur li wa liwalidayhi ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata di akhir ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman? Rasulullah SAW pun menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, bermanja, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tuamu. Berikut merupakan tafsiran dari surah Luqman ayat 13 dan 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.